berarti 80 ya. 80, 520 ya. Segitu enggak? Kalau kita ikutin berdasarkan nih. Yang pabrik yang kuning ini. Yang office-nya itu yang kuning. Yang untuk kantor ya. Kantornya yang kuning, nilainya dapatnya itu 1 miliar 007. Yang pabriknya kan 839. Nah, dan hasilnya itu berbeda. Kemarin itu kalau nggak salah yang kantornya dapatnya harusnya 84.200.000. 84.200.000. Nah, yang pabriknya sekitar 80.520. Nanti coba dihitung berdasarkan nilai itu. Dapatnya sampai dapat bicara menjadi 80 dan 84. Ya, dipastikan lagi ya. Oke. Kira-kira dimengerti ya? Itu kan ada 2 tempat. Kemarin itu kan kita yang diinfo berdasarkan laporan keuangannya. Ini bergerak enggak ya? Bergerak enggak? Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Oke. Nah, ini kok nggak bisa lagi di klik ininya, sheet-nya. Oke, klik. Oke, kita ulang ya. Oke. Oh, nggak mau deh. Oke. Nah, itu mengenai penyusutannya. Yang kedua, kita bicara mengenai koreksi fiskal. Jadi, kalau kita ikutin di buku 1, halaman 8. Ini kan halaman 8 itu 8. Ini penjualannya ada di sini. Penjualan potongan retur sama potongan penjualan. Nah, totalnya menjadi 7.928 dari 8.778. Nah, ada potongannya di sini ya. Nah, dari potongan itu maka dikurang beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu atau harga pokok penjualan ini ada di sini saya buat. Ini hitungannya dapat 3.4345 miliar kan. Berdasarkan hitungan ini. Nanti boleh dilihat ini hitungannya. Maka nanti dia harga pokok penjualannya di sini. Ya. Nih. Jadi laba brutonya itu adalah 3,583647. Sesuai yang di buku ya. Katakan 3.583 ya. Nah, kemudian biaya operasionalnya di sini. Ada di sini ya. Nah, ini biaya operasionalnya kan. Misalnya gaji. Jadi nanti kuncinya
untuk bisa melakukan koreksi fiskal itu adalah misalnya seperti ini. Kalau kita secara perusahaan, kita mencatat semua transaksi yang kita lakukan di perusahaan yang melibatkan perusahaan. Nah, itu namanya apa namanya? Laporan keuangan komersil. Ya. Semuanya transaksinya diinput dan dibiayakan. Yang biaya-biaya, yang pendapatan-pendapatan, gitu kan. Nah, tapi kalau di pajak atau yang disebut dengan fiskal, tidak semua biaya itu diakui sebagai biaya. Tidak semua penjualan itu atau pendapatan itu dipajakin. Nah, itu. Jadi ada yang seharusnya tidak dipajakin. Nah, misalnya ya secara perusahaan ya dipajakin, tapi mungkin secara pajak itu enggak gitu kan. Atau ada transaksi yang seharusnya apa tuh namanya, bukan merupakan perhitungan pajak standar, melainkan perhitungan pajak final, maka itu harus dikurangkan dari perhitungan pajak standarnya. Misalnya ada pendapatan dari toko. Nah, kalau orang pribadi ya dari toko dia pendapatan berarti final. Atau perusahaan mendapatkan dividen, nah, dia berarti final. Jadi tidak diperhitungkan di sini. Maka dilakukan kalau di komersial dihitung itu semua, maka harus dilakukan koreksi. Namanya koreksi fiskal. Ini koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu perbedaan pencatatan antara komersil dengan fiskal, ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau misalnya di harga pokok itu ada yang harus dikoreksi, nanti kita akan lihat di catatan halaman 9 sampai halaman berapa itu? Sampai halaman 11 huruf O dari A, B, C, ya kan? Sampai huruf O. Nah, itu soal perhatikan di sana. Mana yang tidak diakui pajak, mana yang diakui pajak, ya kan? Kalau di huruf pertama disebutkan laporan laba rugi komersil dan informasi tambahan untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Nah, di sana di rinciannya penjualan ke luar negeri ada sekitar 4,22. Dilihat di buku yang pertama ya, halaman 9. Kemudian penjualan kepada pemungut. Pemungut itu maksudnya bendaharawan. Ya, BUMN, misalnya seperti itu. Kemudian penjualan dalam negeri lainnya. 3275. Nah, terkait dengan itu, maka kita harus memastikan bahwa penjualan ke luar negeri harus diperhitungkan pajaknya, pajak badannya. Tapi PPN-nya 0%. Ya kan? Kemudian penjualan kepada pemungut secara internal, maka kita harus menghitung itu, menghitung pajaknya, pajak badannya dari hasil penjualannya. Tapi PPN-nya dipungut oleh pihak lain. Nah, penjualan dalam negeri lainnya. Kemudian di sana ada penjualan dalam negeri lainnya. Berarti dia ada 3,275 artinya kepada pihak yang bukan pemungut, bisa jadi kan. Nah, PPN-nya kita pungut dan kita bayarkan. Kemudian catatan untuk nomor 2, penjualan kepada pemungut
pemungut PPN, berarti dia ada PPh 23-nya. PPh 22-nya. Kalau kita berjualan kepada pihak pemungut. Nah, kalau penjualan ke luar negeri, nanti bisa dikenakan PPN 0%. Nah, kemudian PPh 22, bukti pemotongan PPh 22 atas impor bahan baku dapat dilihat di buku 1 lampiran khusus. Jadi itu ada di halaman keberapa itu ya? Ada halaman mana lampiran khusus. Nah, bentar. Ini bendaharawan. Ada 470. Coba dicek. 470 bendaharawan dipotong pajaknya atas PD Dwi pemungutnya yang halaman berapa itu ya? Kemudian halaman 23, pokoknya dia perhatikan di mulai halaman lampiran kasusnya ya. Nah, di halaman 20 disebutkan di sana pada waktu kita melakukan impor, maka nilai impornya 800 juta, PPN-nya 10%, berarti 80 juta. Kemudian PPh pasal 22-nya 2,5%, berarti 20 juta. Berarti yang bisa dikreditkan adalah pasal 22-nya menjadi kredit pajak. Jadi maka kita atas pasal 22 kita catat di sini ada pasal 22 yang dipungut. Kemudian di pasal 23 ada juga pasal 23. Pasal 23 ada PPh pasal 23 dipungut oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah PT Merapi Jaya. Jadi kita dipungut. Nah, dipungutnya berapa? Dipungutnya 6.750.000. PPh 23 tadi ya. Nanti ini menjadi catatan. Ya. Kemudian halaman tadi itu kan halaman 21 ya. Halaman 22 itu pasal 4 ayat 2 bukan merupakan kredit pajak karena pasal 4 ayat 2 itu adalah penal. Nah, ya. Nih di sini ada lagi pasal 23 terkait dengan penggunaan harta. Nah, artinya ada sewa. Nah, jadi bukti pemotongan atas sewa. Sewa di luar bangunan dan tanah. Ya. Jadi misalnya sewa apalah macam-macam ya. Nah, itu ada PPh-nya yang kita potong. Dipotong oleh PT Dwi, dipotong oleh PT Angkasa. Nah, jadi itu menjadi kredit pajak itu. Pokoknya kita yang dipotong-potong itu atau dipotong pajaknya, kita harus apa? Harus kredit. Tapi atas PPh yang bukan final. Ya, kalau final misalnya pasal 4 ayat 2 sewa atau dividen, itu misalnya harus dipisahkan. Ya, kalau orang lain memungut kita PPh 22, PPh 23 itu bisa kita kreditkan. Salah satunya ini PPh 23. Nanti dicatat lagi yang sisanya ya. Nah, oke. Nah,
sekarang kita kan sudah sampai di sini. Nah, yang kita mau lakukan adalah misalnya koreksi. Kalau di atas tadi tinggal koreksi, hanya kredit pajak, ada kredit pajak aja kan. Nah, maka di sini kita balik lagi ke halaman berapa tadi? Halaman berapa tadi? Yang kredit yang apa tuh? Halaman 9. Huruf A tadi kan mengenai penjualan-penjualan aja yang dipotong PPh 23. Nah, huruf 9 halaman 9 kalau di harga pokok penjualan itu hanya menunjukkan bahwa ada 80.520 apa namanya? Penyusutan atas 600 juta overhead itu. Jadi dari 600 juta itu termasuk di dalamnya 80.520 penyusutan. Nah, itu sudah tergabung di sini. Mana dia? Nah, sudah tergabung di ini karena kalau perhitungannya kan di sini nih. Di 600 juta ada 80.520 biaya penyusutan di sini. Nah, kalau ini kan hanya pemberitahuan karena kita nggak mungkin koreksi karena sesuai. Perhitungannya sesuai kan? Nah, maka oleh karena itu tidak ada koreksi terhadap harga pokok penjualan. Nah, maka kita baca lagi, balik lagi kita baca ke halaman 9 bagian C. Dalam beban gaji, upah, THR dan honorarium lainnya termasuk pembelian seragam pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing-masing sebesar 10 juta dan 9 juta. Nah, itu berarti kita harus melakukan koreksi atas 19 juta itu. Itu makanya kita buat koreksi di sini. Di gaji bonus dan honorarium lainnya terdapat 19 juta atas biaya untuk karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, tapi tidak dicantumkan menjadi pendapatan di PPh 21. Maka ini akan dikoreksi. Koreksi itu koreksi positif. Kalau koreksi positif itu artinya lebih besar dibebankan, tapi ditemukan bahwa ada yang seharusnya bukan merupakan tanggungan perusahaan dan tidak diakui oleh pajak. Maka 19 juta. Nilai yang bisa diakui sebagai gaji adalah sebesar 1,4 dikurang 19 menjadi 1,388. Ya. Tuh. Oke, sampai di situ mengerti kira-kira cara mengkoreksinya? Halo? Pak, kalau koreksi positif udah pasti dikurang atau ditambah ya, Pak? Kalau positif itu dikurang. Artinya positif bahwa tidak diakui apa namanya? Tidak diakui pajaknya. Kalau Berarti negatif, kalau positif nggak diakui pajak ya, Pak? ya, kalau positif dia berarti tidak diakui pajak, berarti kita kurangkan dari biaya yang sudah dibebankan menurut komersil kan. Nah, tapi kalau misalnya gini, penyusutannya dihitung oleh komersil atau perusahaan sebesar 100 juta. Tapi menurut pajak sebenarnya bukan 100 juta. Misalnya gini, komersil menghitung penyusutannya 84.200. Tapi setelah dihitung oleh pajak seharusnya bukan 84, seharusnya 100 gitu loh. Ya kan? Berarti dia akan menambah nilai yang kurang. Itulah namanya koreksi negatif. Ya kan? Dia tambahkan. Jadi ini kayak kebalikan, kalau positif harusnya nambah gitu kan. Kalau negatif ya ngurang gitu kan. Tapi ini kebalikan.
Kalau lebih kecil yang dibebankan dari yang seharusnya, maka itu namanya negatif. Koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal positif, dibiayakan yang tidak seharusnya dibiayakan, itu namanya koreksi positif. Ya seperti ini kan, ini karyawan nggak boleh dibebankan menjadi biaya biaya gaji dan itu gitu loh. Ini harus dikoreksi. Nah, kalau ini kan artinya gini. Kalau kita berpikirnya kan bukan nggak diakui biayanya, tapi dihitung gajinya sebesar 1,407, tapi di dalamnya itu bukan gaji loh, gitu loh. Seharusnya di dalam gaji itu harusnya ya gaji gitu loh. Jangan sampai ada biaya harga apa tuh namanya? Biaya baju karyawan dibeli itu. Jangan digabungkan ke gaji. Cuma di dalam perpajakan itu kalau sudah diakui, oh kita bebankan ke yang lain. Nah, itu nanti negosiasinya di waktu pemeriksaan ya. Ya itu, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang penting dia disadarin apa namanya, dimengerti dulu konsep untuk koreksi fiskalnya. Oke. Ada yang kurang mengerti? Oke, ke bagian D. Bagian D itu disebutkan begini, dalam beban transportasi dan perjalanan dinas, termasuk untuk kepentingan keperluan pemegang saham sebesar 6 juta. Nah, kalau di sini kan bebannya itu sekitar 32 juta ya. Tapi ditemukan harusnya tidak boleh dibebankan karena ini keterkaitannya kepada biaya pemegang saham. Maka harus kita koreksi yang 6 jutanya. Koreksi apa namanya? Koreksi apa namanya ini? Coba siapa yang mau kasih info? Apa mau menyatakan ini koreksi apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Ya, karena harusnya apa yang tidak berkaitan dengan usaha, apalagi itu mengenai pemegang saham, maka wajibnya yang dibiayakan itu adalah yang berkaitan dengan usahanya. Kalau itu walaupun misalnya, oh saya kan pemegang saham, nggak boleh gitu loh. Di pajak itu nggak boleh gitu loh. Tapi di dalam secara perusahaan, oh boleh aja, silakan gitu kan. Tapi di pajak itu tidak boleh, ya, untuk kepentingan pemegang saham. Oke? Oke, sampai situ mengerti ya? Jadi itu positif Pak yang D, Pak. Yang mana? Yang D barusan berarti termasuknya positif. Positif. Karena seharusnya tidak biayakan, tapi dibiayakan kan? Kalau menurut pajak, misalnya, ini kan untuk kepentingan pemegang saham, bukan untuk kepentingan perusahaan. Kalau itu misalnya, oh itu pemegang saham pergi ke satu customer, lalu dia apa tuh namanya, ada uang perjalanannya, ada uang apa gitu kan, oke, bisa aja. Tapi kalau dibilang dalam perjalanan dinas ada biaya untuk kepentingan pemegang saham, maka itu harus dikoreksi. Berapa biaya itu? 10 juta kah? 6 juta kah? Atau berapa itu? Semuanya ditarik, dikeluarkan. Istilahnya itu dikeluarkan lah, ya, yang tidak seharusnya. Oke, kemudian di bagian C. Nah, ini bagian C. Makanya di sini kemarin itu hitung-hitungan kita, kan kita udah hitung ya. Berapa? Masih sesuai, tidak ada perubahan, sama. Nah, itu.
Kemudian bagian F, piutang yang benar-benar dihapus dalam tahun 2017. Menemukan syarat perpajakan sebesar 100 juta. Nah, ini apa coba? Coba dibayangkan. Piutang yang benar-benar dihapuskan dalam 2017 yang memenuhi syarat perpajakan sebesar 100 juta. 2017. Ya kan? Kalau diakui, berarti kita harus tambah apa itu? Ada nggak di sini? Yang benar-benar, nah ini mana ini gimana? Piutang yang diakui dan kebenaran sesuai dengan pajak adalah 100 juta. Yang dibiayakan berapa? Coba, siapa yang bisa lihat? Yang dibiayakan tadi berapa? Kerugian piutangnya. Hah? Ada yang lihat buku nggak? 100. Yang dibiayakan oleh komersil berapa? Yang diakui oleh pajak 100. Yang dibiayakan oleh komersil berapa? Lihat laporan keuangannya. Piutang. Berapa? 110. Ya kan? Lihat nih. Iya, Pak. Enggak. Berarti kita harus buang 10 kan? Ya enggak? Iya. Oh iya. Ah, 10-nya kita buang. Ini. Kan kayak gitu kan? Karena yang diakui oleh pajak hanya 100 kan? Ya. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi ini aku kasih, tolong nanti dilanjutkan gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Jadi nanti lihat itu soal semua sampai di bagian O kan? Ya. Coba kalian kerjakan dulu semampunya gimana. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan. Ini aku udah kirim ini ke ini ya. Ke kampus ya. Berarti ini dikerjakan semampunya dulu, nanti minggu depan bahas lagi sampai tuntas ya, Pak? Kamu kerjakan semua, Ya. dikerjakan. Lihat, usahakan kalau bisa kurang mengerti misalnya coba lihat di apa namanya, baca di Google-nya. Nanti kita akan masukkan ke sini yang kita koreksi tadi tuh. Nih, ke sini nih. Koreksi penyusutan yang negatif, yang positif dan yang negatifnya di bawah ini. Negatifnya di bawah. Yang positifnya di sini. Dengan Berarti yang positifnya apa aja terus masukin ke situ ya, Pak? silakan masukin di sini. Jadi nanti kalau di sini labanya 1,2, berarti kalau kita masuk yang positif berapa banyak akan menambah labanya gitu loh. Kira-kira mengerti kan? Karena dia akan mengurang kan, misalnya yang 10 juta tadi masuk menjadi menambah laba, berarti kan kita buang biayanya kan. Kalau dibuang biayanya maka labanya akan naik kan. Benar nggak? Itu yang positif. Kalau kita tambah biayanya berarti labanya turun. Gitu loh. Ini pintar-pintar ini apa namanya? Konsepnya dulu harus ngerti. Jadi setiap yang diakui pajak itu apa? Kalau lebih besar yang diakui oleh komersial berarti kita koreksi selisihnya. Koreksi positif. Kalau misalnya lebih kecil dibiayakan oleh komersil dibanding perhitungan dari pajak, maka kita harus tambahkan biayanya. Maka itu koreksi negatif. Itu.
Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau sudah lolos ini kita tinggal nanti masuk. Kalau di sini nih, ini tinggal masuk ini udah langsung labanya berubah kan? Laba secara fiskal. Kalau laba secara komersil ada ini 1,2. Tapi nanti setelah masuk positif dan negatif, maka akan berubah nanti di sini. Gitu. Ya, akan mempengaruhi perhitungan pajaknya di sini. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Di yang G itu kan ini Pak, sumbangan sebesar 44 juta. Terus yang boleh dibayarkan kan cuma 24, berarti yang dikoreksi itu 44 dikurang 24 dulu ya Pak. Beban promosi, komisi penjualan termasuk sumbangan sebesar 44, Ya, yang boleh terdiri dibiayakan dari kan cuma atas 24 juta. 24 termasuk sumbangan yang boleh dibiayakan. Ya, Nah. itu harus itu kan? Kan 44. Ini kita bahas dulu. Di sini berapa dia? Beban promosi dan penjualan segini kan? Ya enggak? Ya. Iya, Pak. Nah, 44 adalah sumbangan. Ya kan? Tapi dari 44 itu 24 adalah yang bisa diakui. Termasuk sumbangan yang boleh dibiayakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Gitu kan? Berarti kan? Berarti yang dikoreksi adalah 44 dikurang 24. Berarti berapa? 20. 20. Nah, 20 adalah dikoreksi. Berarti masuknya koreksi positif. Positif. Artinya kan dibiayakan lebih besar daripada yang seharusnya kan. Menurut pajak nggak boleh diakui 20. Ya udah, buang 20-nya. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Kalau nanti kita kerjain semua, ini Kak, gue kasih dulu Pak. sama artinya kalian supaya artinya nalar. Jadi nanti kalau di perusahaan juga begitu, nalar. Oh ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini boleh. Supaya bisa dapat nanti cari lagi di internet koreksi yang diakui pajak, boleh nggak promosi yang diakui pajak apa aja gitu. Perawatan gedung yang diakui pajak yang mana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ya. Nanti akan ketemu itu pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 9. Keterkaitan untuk koreksi fiskal undang-undang PPH kan atau di KUP, lihat perhatikan di KUP-nya. Nanti ada itu. Ya. Oke. Supaya kita nanti minggu depan kita langsung ini lagi. Oh ini enggak gitu kan. Oke? Gimana? Nanti misal ada kesulitan boleh nanya di grup ya Pak? Boleh, silakan. Tapi maksud saya jangan nanya di grup, dulu. Coba kamu iniin dulu, nanti kita pas minggu depan kita lihat, oh ini harusnya begini, harusnya begini, gitu loh. Kan situ belajar dulu ya. Ya Pak. Kalau di grup nanti ya semua jadi saya yang jawab jadinya, ya. Oke? Oke ya. Nah, oke, tolong dilanjutkan ya. Itu dulu. Nanti kita tinggal nanti di apa namanya? UAS-nya itu kita pakai ini loh. Pokoknya di UAS, tapi ini nanti harus masuk di apa namanya? Di formulir yang ada di buku satunya. Diisi semua ya. Tolong diisi semua itu loh. Saya tadi tanya di yang masuk siang, nggak ada yang isi. Apanya? Formulirnya. Padahal kan kita udah bilang minggu lalu, tolong diisi MPWP-nya, namanya, tahun pajaknya,
masanya Januari sampai Desember, terus alamatnya itu. Ini mah ada yang bawa kok masih kosong. Nah, ini berarti nggak belajar ini, nggak jadi nanti pas kalian baru diisi itu ya. Itu kan udah pasti kan. Kalau misalnya angka-angka yang lain oke lah, jangan diisi dulu, ditulis pakai pensil dulu atau bagaimana ya. Kenapa kita harus praktek itu? Sebenarnya yang kelas malam juga harus praktek gimana caranya mengisi, gimana cara menghitung. Oke? Sampai di sini pertemuan kita dulu. Tolong dikerjakan itu. Kalau apa namanya? Coba dulu berinovasi sendiri. Setelah itu nanti kita baru selesaikan ininya. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oh, maaf. Ini nanti record videonya langsung diupload ke kampus. Ya, saya langsung hari ini. Oke sih. Ya. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain jangan diam-diam aja, kayak lagi makan. Oke, ya, selamat malam semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Kita nanti bisa ketemu minggu depan lagi. Karena tahun 2023 kita diwajibkan offline. Jadi ketemu lagi malam, ketemu siang, yang reguler, yang kelas malam, ketemu semua. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Makasih, Terima Bapak. kasih, Malam Pak. Pak, terima kasih.